Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Simak sampai habis videonya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya ya. Terima kasih. Gimana nih teman-teman hari ini puasanya? Semoga makin lancar ya puasanya dari hari ke hari. Amin. Baiklah, hari ini aku mau share pengalaman aku tentang toilet training. Di sini aku juga akan share beberapa tips seputar toilet training untuk anak. Oke, sebelumnya aku di sini nggak ada maksud sama sekali untuk menggurui ya. Aku hanya pure share pengalaman aku dan suami yang sudah menerapkan toilet training kepada anak kami yang pertama. Sebelumnya, kapan sih usia yang pas untuk menerapkan toilet training kepada anak? Aku sendiri kurang tahu ya pasnya berapa, tapi menurutku ketika anak sudah bisa mulai berbicara, sebaiknya kita mulai mengajarkan toilet training kepada anak. Tapi untuk anak kami sendiri, kami baru menerapkan toilet training ketika anak memasuki usia 3 tahun. Tips yang pertama adalah kesepakatan antara ayah dan bunda kapan akan menerapkan toilet training kepada anak. Jadi sebelumnya orang tua dulu harus merasa siap untuk melaksanakan toilet training kepada anak. Kalau aku waktu itu jujur aja, on the spot ya toilet trainingnya. Jadi waktu itu lagi di perjalanan mau ke minimarket, mau cari diapers. Kebetulan di minimarket tersebut diapers yang aku cari tuh nggak ada. Jadi kami mau menuju ke minimarket yang lain, tiba-tiba di tengah jalan suami bilang, "Bunda, yuk kita stop aja pakai diapersnya." Aku kayak yang kaget terus terang, tapi dipikir-pikir ya juga sih, mengingat usia anak kami yang 3 tahun waktu itu, mulai masuk 3 tahun, jadi ya udahlah, bismillah aja. Oke, kita stop pemakaian diapersnya. Tips yang kedua adalah kekompakan antara ayah dan bunda. Jadi jika sudah sepakat untuk menerapkan toilet training kepada anak, ayah dan bunda harus bahu-membahu atau kompak untuk membantu anak dalam toilet training. Misalnya ketika anak pup di celana atau pipis di celana, ayah dan bunda harus mau gantian untuk membersihkan anak tersebut. Aku ingat banget waktu itu awal-awal toilet training itu aku kan belum tahu ya, karena biasa pakai diapers, jadi belum tahu durasi anak pipis itu berapa jam sekali. Jadi waktu itu kebetulan lagi musim hujan, jadi anakku itu pipis hampir tiap jam. Jadi dari pagi sampai baru jam baru jam 9 pagi itu aku udah ganti 6 kali celananya karena dia selalu pipis di celana. Tapi dari situ aku belajar, oh ini lagi musim hujan, jadi usahakan tawarkan anak untuk pipis tiap per 1 jam sekali. Jadi ayah atau bunda harus rajin-rajin menanyakan anak, ayo mau pipis atau belum. Atau jika anaknya, biasanya kalau anak biasa pakai diapers itu belum tahu kapan merasa mau pipis atau enggak. Jadi bisa dengan kita ajak anak ke kamar mandi, terus kita tungguin deh mau pipis atau enggak. Kalau ditungguin anaknya enggak kunjung pipis, ya udah balik lagi pakai celana lagi. Tips yang ketiga adalah kesiapan dari anak itu sendiri. Jadi usahakan sebelum toilet training kita berikan pengertian kepada anak bahwa mau pipis atau pup itu harus di kamar mandi. Kita kasih pengertian kepada anak mulai sekarang, adek atau kakak nggak pakai diapers lagi ya. Jadi kalau adek atau kakak mau pipis, kita ke kamar mandi. Oke, gitu. Tips yang keempat adalah rutin sounding anak. Jadi waktu yang baik untuk sounding anak itu adalah sebelum anak akan tidur. Jadi antara anak sudah mengantuk hendak tidur itu kita usahakan untuk berbicara dengan anak, bisikan ke telinganya, "Adek, kakak, besok kalau mau pipis atau pup kasih tahu ayah dan bunda ya. Kita pupnya atau kita pipisnya di kamar mandi, nggak boleh pipis atau pup di celana. Oke?" Tunggu sampai anak mengangguk atau mengiyakan pembicaraan kita tadi,
baru kita stop memberitahu anak dan ulangi sounding itu setiap hari sebelum anak mau tidur. Tips yang kelima adalah kenalkan fungsi toilet kepada anak. Kan toilet ada dua macam, ada toilet jongkok atau toilet duduk ya. Tergantung di rumah ayah bunda masing-masing toiletnya seperti apa. Kalau toilet di rumah kami masih toilet jongkok, jadi agak lebih susah ya. Nah, permasalahannya di sini adalah anak kami ini waktu itu nggak mau jongkok di toilet, kayak ngerasa jijik gitu loh. Jadi agak susah untuk mengenalkan, ayo kalau mau pipis atau pup tuh di sini. Nggak mau bunda, nggak mau katanya waktu itu. Tapi kita terus ajarkan anak, temani anak untuk berada di toilet. Tips yang keenam adalah lakukan toilet training perlahan-lahan atau secara bertahap. Misalnya, stop memakai diapersnya itu siang hari aja, tapi ketika malam hari kita tetap menggunakan diapers kepada anak. Seperti yang kami lakukan pada waktu itu, jadi khusus malam hari kami tetap memakaikan diapers kepada anak. Karena kan kalau tidur takutnya kita nggak kebangun ya, jika anak itu tiba-tiba udah pipis, dan juga agar tidak mengotori kasur. Atau ayah bunda juga bisa belikan spray yang khusus anti ompol gitu loh. Tapi kalau aku waktu itu tetap memakaikan diaper selama kurang lebih 1 minggu ya di malam hari. Setelah 1 minggu baru kami mencoba untuk melepas diapers di malam hari. Jadi sebelum anak tidur kita ajak dulu atau bujuk dulu anak untuk pipis. Ayo dek kakak, kita pipis dulu ya ke kamar mandi sebelum bobo biar nggak ngompol nanti. Nah, ketika malam hari biasanya anak akan merasa gelisah, kebangun gitu buat mau pipis. Nah, di situ kita usahakan ayah atau bunda cepat-cepat bangun ya untuk menemani anak ke kamar mandi. Dan ketika bangun, ajak lagi anak untuk pipis ke kamar mandi. Tapi jika anak tetap juga mengompol di malam hari, nggak apa-apa, namanya juga latihan. Kita sebagai ayah dan bunda harus lebih bersabar dan terus memberikan pengertian kepada anak. Untuk urusan pipis mungkin lebih gampang ya, moms dan dads. Tapi ini nih yang menurutku lebih susah, yaitu masalah pup. Nah, jadi karena anak tidak biasa pup di kamar mandi, biasanya anak itu akan lebih kesulitan untuk, apalagi untuk toilet jongkok ya, biasanya anak itu akan lebih kesulitan. Jadi waktu itu aku pernah ngalamin Arthur itu sampai 3 hari nggak mau pup karena nggak pakai diaper. Jadi sampai dia itu mengalami yang namanya sembelit. Nah, jadi waktu itu aku temenin dia mau pup, aku lihat kan mukanya kayak lagi menahan mau pup itu, jadi aku buru-buru deh ajak tuh ke kamar mandi. Ayo kita pup di kamar mandi ya gitu. Aku juga ikut jongkok di situ, pegangin dia di kamar mandi. Tapi setelah kurang lebih 1/4 bahkan setengah jam aku tungguin, ikutan jongkok juga di kamar mandi tuh, pupnya nggak keluar. Ya udahlah, akhirnya aku menyerah. Ya udah, kalau belum mau pup kita masuk lagi ke rumah gitu ya. Setelah dipakein celana lagi, nggak ada 5 menit anaknya langsung pup di situ, pup di celana. Gimana dong, kesel kan ya, pasti kesel banget. Tapi lagi-lagi sebagai orang tua kita dituntut untuk terus bersabar. Dan di sini pentingnya peran suami, karena waktu itu anakku masih beberapa kali pup di celana itu sebelum dia bisa mandiri. Jadi aku dan suami tuh gantian. Misalnya hari ini anak pup di celana, aku yang gantiin. Besok kalau anak masih pup di celana juga, suami yang gantiin. Jadi kami bikin kesepakatan seperti itu ya, harus mau saling bantu untuk membersihkan si anak tadi. Nah, momen pertama kali anak bisa pup di kamar mandi itu rasanya bahagia banget ya bun, sama nggak sih sama kayak aku. Jadi ketika dia bisa pup di kamar mandi, kita pujilah si anak, berikan pujian kepada anak. Wah, kakak pintar ya, sekarang bisa pup di kamar mandi atau pupnya di kamar mandi, kayak gitu bun.
Jadi anak juga termotivasi untuk bisa terus belajar mandiri. Kapan sih anakku dinyatakan bisa disebut sukses toilet trainingnya? Waktu itu kurang lebih 2 minggu ya bun. Itu pun malamnya masih diselingi, suka pipis di kasur itu, tapi nggak tiap malam sih. Tapi jujur 2 minggu dia udah mandiri, udah mulai bisa merasakan, oh aku mau pipis, aku mau pup, dan juga udah bisa mengatakan kepada ayah atau bunda, bunda aku mau pipis. Atau kita bisa lihat gelagat anak kalau udah gelisah kayak gitu kan, biasanya itu lagi nahan pipis, kita cepet-cepet aja ajak ke kamar mandi. Untuk ayah bunda di luar sana, ayo semangat toilet trainingnya yang sedang memulai toilet training atau belum memulai tapi mau mencoba, ayo semangat. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu ya kapan anak kita siap untuk kita ajak toilet training. Oh iya, ketinggalan, jika hendak berpergian jauh, ayah dan bunda, waktu itu kami juga memakaikan diapers kepada anak untuk jaga-jaga, takutnya tempat yang kita tuju itu nggak ada toilet yang terdekat, jadi kami tetapkan pakai diapers. Jadi waktu itu ingat banget, kami baru pulang dari suatu tempat, kemudian mampir buat makan. Nah kebetulan tempat makan itu nggak ada toiletnya, jadi dia bilang kan, bunda aku mau pipis gitu. Ya udah pipis aja, nggak apa-apa, kakak kan pasti masih pakai pampers di situ, pipis aja di situ ya. Dia udah bilang katanya. Tapi setelah sampai rumah, aku langsung cek tuh diapersnya, ternyata dia nggak pipis. Ternyata dia tahan pipisnya, mungkin ngerasa nggak nyaman lagi ya buat pipis di diapers. Itu tandanya anak sudah benar-benar siap ya bun, menurutku, untuk lepas dari diapers tadi. Oke, itu tadi beberapa tips toilet training ala aku dan suami. Untuk ayah bunda yang lain yang mungkin punya pengalaman serupa, bisa share di kolom komentar ya, atau punya tips lain seputar toilet training, bisa juga share di kolom komentar ya. Aku tunggu komentarnya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman atau ayah bunda yang selalu setia menonton video aku ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen videonya. Aku tunggu ya. Nah, buat kalian yang ada usulan aku buat video tentang apa nih nextnya, boleh banget tinggalkan di kolom komentar ya. Oke, see you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.